Film diawali dengan memperlihatkan seorang selebgram cantik bernama Bella yang sedang asik teleponan dengan sahabatnya. Saat itu, ia tidak sengaja bertemu dengan fansnya yang mengajaknya selfie bareng, yang setelahnya ia malah berhenti di tengah jalan untuk menanggapi fansnya tersebut dan tiba-tiba... Dan ya, tentu saja berita tentang meninggalnya Bella itu pun tersebar luas di berbagai platform, di mana Bella yang mempunyai 2,2 juta followers ini terpaksa digantikan oleh seorang wanita bernama Zoe yang merupakan seleb baru dan mempunyai 10.000 followers di agensi model tempat Bella bekerja sebelumnya. Zoe, Nadia. Yeah, I know who you are. Dan di situ juga ada teman lama Bella bernama Nadia, juga ada Sydney dan Carla yang sedang melakukan sesi pemotretan, di mana Zoe yang merupakan pemula pun malah memakai sepatu tali dengan pakaian bikini. Waduh. This is my first modeling job. Whoa. Perfect. So good. You're natural. Dan setelah selesai sesi pemotretan, mereka pun mereview hasil jepretan mereka masing-masing, di mana ketika Zoe disuruh untuk melengkapi foto terakhir, singkat cerita, setelah Zoe diantar ke rumah sakit, ia pun diantar ke kabin tempat para model berkumpul, di mana kelihatannya dari 4 teman lama Bella, hanya Nadia lah yang terlihat perhatian kepada Zoe yang merupakan seleb baru di tempat itu. Surprised I didn't send you home. What's this? To top this brand set. Di malam harinya, Zoe pun mencoba baju yang dikasih oleh Nadia, yang karena ia tidak terbiasa memakai baju seksoi, ia pun merasa aneh dengan hal itu, beda dengan Nadia yang sangat excited dengan hal itu. You're getting a call. Setelah itu mereka pun berkumpul di ruang tamu, di mana salah seorang seleb tobrut bernama Tradi pun meminta nama Instagram Zoe. Sydney pun menyembuhkan diri dengan mengatakan, kok baru 10k followers, belum centang biru pula tuh. Beda halnya dengan Tradi yang memaklumi hal itu, karena Zoe memang baru nyemplung di dunia perselebgraman. I think you're literally wearing like I live in New York. Out to play. Namun karena Zoe adalah seleb baru, ia dengan santainya membalas DM dari orang tak dikenal, bahkan mengklik link yang dikirim orang tersebut. Dan apakah link itu berbahaya? Ya, pura-pura tidak tahu aja dulu lah ya. It's not what I was expecting for late night sex, but kind of a weird video to... Setelah itu tiba-tiba datang seorang pria bernama Steve yang merupakan mantan pacar Nadia yang belum bisa mukmung, yang walaupun bagaimana Steve menjelaskan bahwa dirinya akan berubah, Nadia tetap tidak mau menerima apapun itu alasannya. I've been a really bad boyfriend. I admit that. Please. Okay. Review. Di malam harinya walaupun sudah diingetin oleh Sydney bahwa seleb tidak membalas DM-an orang tak dikenal, Zoe yang masih terkena star syndrome pun tetap membalas DM-an dari pria asing itu. Kemudian Zoe pun keluar untuk bergabung dengan teman-teman yang sedang berdam di air panas, di mana mereka yang gabut pun mencoba permainan truth or dare. Yang pertama adalah Carla yang memilih dare atau tantangan, di mana ia disuruh untuk mencium Tradi, yang karena Tradi adalah wanita lesbong, tentu saja ia tidak menolak hal itu. Sekarang giliran Zoe yang malah memilih jujur, dan disinilah terungkap bahwa Zoe adalah wanita broken home. Ayahnya adalah seorang pemabuk berat, sehingga ia sering melihat orang tuanya berantem sejak kecil, bahkan sampai KDRT sekalipun. I was 15 when he broke her nose. And when the ambulance came, my mom, at the time I didn't want anything to happen to my dad either. So a few days later they came and arrested him. Setelah itu, para temannya pun melihat ada seekor laba-laba yang membuat mereka teriak kegelian. Biasalah cewek ya. Namun tidak dengan Zoe yang justru menangkap laba-laba itu dan membuangnya di luar dengan santai. Ketika Zoe bertemu Nadia di luar, Nadia lagi-lagi mengingatkan kepada Zoe bahwa Zoe sebentar lagi akan menjadi seleb terkenal. Jadi berhati-hatilah terhadap orang tak dikenal. Yang setelah itu mereka pun membuat konten TikTok bareng-bareng. Come on. Let's go get you some more content. Okay, yeah. I'm a bad boy, make loving, young Jake, call the pastor, chick a good brain.
Karena terlalu ribut, mereka pun didatangi oleh salah satu tetangga yang merasa terganggu dengan musik keras yang mereka mainkan. Tetapi ketika Tradi yang muncul untuk menjelaskan, si pria tetangga yang mengeluh itu pun mendadak menjadi baik dan tidak mempermasalahkan hal itu, dan justru malah meminta nomor WA Tradi. Right. Okay. I'll text you. Okay. Singkat cerita, terlihat Carla sedang melakukan live di Instagram dengan pose dan baju seadanya. Loh, penonton yang banyak serta followers yang bertambah membuat Sydney menjadi iri kepada Carla yang membuat dirinya marah-marah tidak jelas, di mana Nadia yang paling waras di situ pun mencoba untuk menenangkannya. Don't tell me you guys are fighting over something stupid like I could feel like a photographer is happy. Shoot with them. Di saat sedang asik sebat, Sydney tidak sengaja melihat mobil yang mencurigakan dan bukannya menjauh, ia justru mendekatinya dan tiba-tiba... Dan ya, ada seorang pria dan wanita bertopeng yang menyandera mereka berempat. Menyadari bahwa mereka berlima, si wanita bertopeng itu pun menyuruh si pria untuk mencari Nadia. Sementara itu Nadia yang menyadari bahwa ada penjahat, ia pun mencoba bersembunyi di ruang pakaian dan... Ya, akibat kecerobohannya, Nadia pun ketahuan yang walaupun ia berhasil melawan dan kabur dari si pria, ia tetap harus ketangkap sama si wanita. He's not going anywhere. How much money did you ask him for, huh? Entah dari mana para penjahat bertopeng itu mengetahui lokasi para seleb ini. Tujuan mereka bukan untuk melukai atau merampok para seleb ini, tetapi untuk memanfaatkan para followers yang mereka punya, yaitu dengan cara menautkan link donate di bio Instagram mereka dan mempostingnya di IG dengan caption donasi untuk keluarga Bella Baylor yang sudah tewas di awal film, sehingga dengan followers sebanyak yang mereka miliki, pastinya ia akan mendapatkan banyak uang. I'm turning your passcode off. Second, I'm finding up with the perfect caption. Setelah itu wanita itu pun mengambil satu-satu HP mereka dan menyuruh untuk membukanya dan mencari foto yang pas untuk diposting. 100 photos of the same pose. Tidak butuh waktu lama, baru beberapa menit saja mereka sudah mendapatkan sekitar $5.000. Itu baru beberapa menit saja loh. Bayangin kalau beberapa hari pasti sudah 1,5 M loh. And hydraulics, 'cause we bouncing, girl. Di sisi lain, Steve pun heran ketika melihat mantannya Nadia membuka donasi secara pribadi. Namun bodohnya, ia malah berdonasi sebesar $100. James, $100. Zoe pun sempat curiga dengan pria bertopeng itu adalah tetangganya yang menegurnya tadi. Tetapi entahlah, sampai sekarang si pria itu belum membuka topengnya. But how would they know where the house is? Sudah hampir 2 jam, mereka sudah berhasil mendapatkan sekitar $40.000. Namun si wanita itu masih merasa kurang. Melihat salah satu postingan Carla mendapatkan 10 juta penayangan di Instagram, si wanita itu pun menyuruh Carla untuk live streaming. Namun Carla menolak hal itu sehingga Tradi pun menawarkan dirinya agar semuanya cepat selesai, dan inilah yang terjadi. Yes, got her. Dan setelah Tradi melakukan live, dia hanya menghasilkan sekitar $2.000 saja yang membuat si wanita itu tidak puas, sehingga Carla pun menawarkan dirinya, tetapi... And we're live. Help! Call the police! We're being held up! No! We need help! Ya, akibat hal tersebut, Carla si paling seksoi pun tidak sengaja tewas. Si pria pun memarahi si wanita gara-gara hal tersebut karena itu sudah di luar rencana. Sehingga si pria pun berniat untuk berhenti dan pergi dari situ. Namun lagi-lagi, si wanita yang mata diutan ini tetap kekeh untuk melanjutkan niatnya, yaitu mendapatkan $1 juta dari donat itu. Sehingga merasa termotivasi, si pria mengurangkan niatnya untuk pergi dan membawa jasad Carla ke gudang. Kemudian tiba-tiba saja tak terduga Steve pun datang lagi ke sana untuk menemui Nadia, dan disinilah momen si pria membuka topengnya. Tebak siapa orangnya?
Ya, nggak tahu siapa ya. Walaupun seberapa kekanya Steve untuk masuk, pria yang bernama Thomas itu pun tetap saja menghalanginya. Tetapi Steve tidak langsung pergi begitu saja dan memilih untuk menunggu selama 30 menit di situ. I will be in my car for 30 or so. Ketika Steve gabut, ia pun mencoba untuk memeriksa ke belakang rumah dan betapa terkejutnya Steve ketika melihat Nadia dan kawan-kawan sedang diikat dan tiba-tiba ya, Steve berhasil merebut senjata itu dari Thomas dan menjadikan Thomas sebagai sandera untuk melepaskan para seleb itu, tetapi Okay, good. Take the tape off. yah lagi, dia adalah Flip, kakak asuh si wanita yang bernama Annie ini. Sydney pun sempat mengambil pistol dan menodongkannya, tetapi tidak cukup berani untuk mengancam. Annie pun mengobati luka tembak di telinga Thomas, di mana sekarang mereka sudah berhasil mengumpulkan sekitar $50.000 dari apa yang sudah mereka lakukan. Namun, nampaknya itu belum cukup dari target mereka. 1,000 untraceable. Sementara itu, Flip sedang menjaga 3 seleb yang sedang diikat, yang ketika Flip sedang membersihkan noda darah yang ada di lantai, Zoe pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil pistolnya dan kembali kepada Annie dan Thomas. Sydney pun tidak sengaja terjatuh dan melihat wajah mereka berdua. Setelah itu, Thomas mendengar keributan dari dalam dan bergegas untuk mengeceknya. Thomas yang melihat Flip akan membunuh Zoe pun langsung mencegahnya. Nadia pun mencoba untuk memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengambil pistol dan inilah yang terjadi. Mampus tuh anjing. Flip pun ditugaskan untuk membungkus para korban yang sudah tewas. Sementara itu, Annie di detik-detik mulus ekstrimnya masih sempat memantau link donate, di mana Zoe dan kawan-kawan pun merasa sudah tidak ada harapan karena mereka sudah melihat wajah para penjahat itu. They aren't gonna just let that go. Kemudian Flip pun memanggil Thomas untuk membantunya, yang setelah melihat Annie sedang lengah, Zoe dan kawan-kawan pun mencoba untuk melepaskan diri dengan cara mengambil korek yang ada di kantong Nadia. Kembali kepada Thomas dan Flip, yang karena Flip adalah tipikal orang yang tengil, sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Dalam situasi seperti itu, Flip masih sempat saja membahas tidak akan memberikan restu kepada Thomas untuk menikahi adiknya. I like start to feet. So if they come. Nah, I'm not trying to be part of this. Bro, stop. Ketika mereka sedang bercanda, Flip mendengar panggilan dari para seleb yang berpura-pura ingin buang air besar atau kecil, yang ketika Flip mendekat, tiba-tiba It would be completely inhumane. Nadia pun berhasil tertangkap, sementara Zoe berhasil lari dan lumayan jauh, tetapi kembali kepada Tradi yang sedang bersembunyi. Ia mengambil sebuah ulekan cobek dan menyuruh Nadia menunduk dan sialnya, Nadia pun kembali tertangkap oleh Annie yang mencekiknya dari belakang. Namun tiba-tiba datanglah Sydney yang ternyata masih selamat dan mencekik Annie dengan tali lompat tali. Loh. Sementara itu Tradi malah menuju garasi yang ya Allah keburu lebaran baru kebuka, yaitu garasi. Sehingga Flip pun datang menghabisi Tradi, si paling tobrut ini. Thomas yang melihat Annie sudah tergeletak tak berdaya pun terkejut. Tetapi Sydney pun datang dan beralih kepada Zoe yang ternyata tembakannya tidak mengenainya. Ia pun langsung beralih ke rumah si tetangga untuk meminta bantuan. Ketika Flip masuk, Sydney sudah menodongkan pistol kepadanya dan nampaknya Sydney tidak belajar dari kesalahan karena Nadia pun mencoba untuk bersembunyi di balik sofa dan berhasil menusuk mata Flip, tetapi
Tak lama, Zoe datang dan justru malah berderama ketika melihat Nadia sudah sakaratul maut, yang kemudian Flip datang dan... Ya, Thomas yang sudah muak dengan Flip pun malah membantu Zoe. Dan disinilah terungkap mengapa Thomas bisa mengetahui lokasi Zoe dan kawan-kawan, yaitu melalui link tautan yang Zoe tekan tadi dari orang yang tak dikenal di Instagramnya, yang ternyata itu adalah Annie yang menyamar untuk mengetahui lokasi mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan Annie yang tiba-tiba menghilang dari Lane dan ternyata belum meninggoy, yang mungkin nanti ada season 2-nya. Dan film pun sudah berakhir. Nah, bagaimana? Seru tidak filmnya? Ini semua sih akar permasalahannya tuh ada di Zoe ya, yang kena star syndrome. Jadi karena banyak yang DM-in, apalagi cowok ganteng, pasti dia bales gitu karena dia baru jadi seleb, nggak tahu resiko dan apanya gitu. Dan walaupun udah dikasih tahu dari awal, kok masih dibales gitu, apalagi sampai mencet link donate gitu ya. Jadi ini akar permasalahannya itu mungkin ada di Zoe ya. Iya nggak sih? Iya juga mungkin ya. Dan pesan juga buat kalian semua, jangan mencet link sembarangan ya. Dan ya, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys.